Halo semua, perkenalkan nama saya Shirley Angelika dengan NIM 0821173304. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa materi terkait medan elektromagnetika dari program studi teknik biomedis. Terdapat beberapa materi yang akan dijelaskan pada video kali ini, yaitu yang pertama gradien, yang kedua divergensi medan elektrostatis, yang ketiga curl medan elektrostatis, kemudian ada juga medan listrik untuk muatan diskrit dan muatan kontinu, selanjutnya ada flux listrik dan hukum Gauss, kemudian ada potensial listrik, selanjutnya ada syarat batas elektronika, dan yang terakhir adalah usaha dan energi dalam elektrostatika. Materi yang pertama merupakan mencari gradien. Untuk mencari sebuah gradien dari suatu fungsi dapat dilakukan dengan melihat 3 buah koordinat berikut, yaitu koordinat kartesian, silinder, dan bola. Dalam mencari gradien fungsi tersebut, maka harus melihat dari komponen setiap dari koordinat. Pada koordinat kartesian terdapat komponen x, y, z, sehingga gradien dari V diturunkan terhadap komponen X, Y, dan Z. Untuk koordinat silinder, terdapat 3 buah komponen, yaitu Pi, Theta, dan Z, sehingga dalam mencari gradien suatu V dalam koordinat silinder harus diturunkan terhadap Pi, V, dan Z. Kemudian untuk mencari gradien fungsi dalam koordinat bola harus diturunkan terhadap komponen R, Theta, dan V. Kemudian kita masuk ke divergensi medan elektrostatis. Karena sifat dari divergensi ini menunjukkan kekuatan yang menyebar terhadap suatu medan, sehingga jika menyebarnya ini tidak ada atau nilai divergensinya itu nol, maka dapat disebut sebagai divergenceless. Kemudian untuk medan listrik sendiri ditunjukkan bahwa divergensi dari E atau medan listrik itu tidak sama dengan nol. Nah, dengan menghitung nilai divergensi medan listrik secara langsung bagi distribusi muatan dengan menggunakan langkah-langkah berikut, maka diperoleh hukum Gauss dalam bentuk diferensial, yaitu divergensi E sama dengan 1/E0 dikali dengan rapat muatan dari terhadap R. Materi yang kedua merupakan divergensi. Apa itu divergensi? Divergensi ini merupakan suatu vektor yang mana merupakan limit integral permukaan persatuan volume jika volume yang terlingkupi oleh permukaan tersebut mendekati 0. Jika gradien tadi hasilnya merupakan vektor, sedangkan divergensi hasilnya merupakan skalar. Lambang dari divergensi sendiri adalah menggunakan operator nabla dot V sehingga disebut divergensi V atau div V. Sama seperti dengan gradien tadi, untuk mencari divergensi terdapat 3 buah koordinat, yaitu koordinat kartesian, koordinat silinder, dan koordinat bola. Materi yang ketiga merupakan curl. Curl adalah rotasi dari vektor dalam mencari jumlah kerja lintasan tertutup persatuan luasan. Kemudian secara matematis, operator curl ini ditulis dalam bentuk simbol nabla kali V atau curl V atau rot V. Sama seperti gradien dan divergensi, curl sendiri juga memiliki rumus-rumus dalam setiap koordinatnya, yaitu koordinat kartesian, koordinat silinder, dan koordinat bola. Berikut rumus-rumus untuk mencari curl dalam koordinat kartesian, koordinat silinder, dan koordinat bola, yaitu diturunkan terhadap masing-masing komponen dari koordinat tersebut. Selanjutnya kita masuk ke dalam curl medan elektrostatis. Untuk medan listrik E akan ditunjukkan bahwa curl dari E sama dengan 0. Dapat dibuktikan melalui cara-cara berikut. E didot dengan dl sama dengan E sendiri, yaitu 1/4πE0 dikali Q per R kuadrat dikali dengan dl dalam koordinat bola, yaitu dr R vektor ditambah R d theta, theta vektor ditambah R sin theta dp P vektor. Sehingga didapat 1/4πE0 dikali Q per R kuadrat dr. Kemudian dengan mengintegralkan dari
seper dr seper R kuadrat terhadap dr, maka akan didapatkan nilai dari E.dl yaitu Q per 4 pi E0 dikali 1/RA min 1/RB. Nah, pada lintasan tertutup ini, nilai dari RA sama dengan RB, maka didapat integral dari E kali dl sama dengan 0. Kemudian, dengan menurut teorem Pearl berlaku bahwa integral E dot dl sama dengan integral curl E dot dA, sehingga didapat bahwa curl dari medan listrik E sama dengan 0. Selanjutnya kita masuk ke materi berikutnya yaitu medan listrik. Apa itu medan? Medan sendiri adalah objek fisis yang dapat diamati. Sehingga medan listrik sendiri adalah daerah di mana ada pengaruh gaya listrik dari satu atau lebih muatan listrik. Untuk visualisasi medan elektrostatik ini, kita tidak menggunakan garis-garis vektor yang pada gambar sebelah kiri, melainkan menggunakan garis-garis medan yang ada pada sebelah kanan. Garis-garis medan ini dibuat dengan cara menyambungkan garis-garis vektor. Kemudian kekuatan vektor pada garis-garis medan diindikasikan oleh densitas atau kerapatan garis-garis medan tersebut. Nah, garis medan listrik ini keluar dari muatan positif dan masuk ke dalam muatan negatif. Garis medan listrik selalu juga tegak lurus terhadap permukaan muatan. Berikut merupakan rumus dari medan listrik pada muatan diskrit, yaitu E sama dengan 1/4 pi N0 dikali dengan sigma Q per R kuadrat, di mana pada rumus ini digunakan beberapa muatan yang lebih dari satu. Sedangkan untuk medan listrik muatan kontinu dapat digunakan menggunakan rumus E sama dengan 1/4 pi N0 integral dari 1/R kuadrat dikali rapat muatan untuk suatu distribusi muatan yaitu Rho terhadap delta. Berikut merupakan penerapan terkait medan listrik. Yang pertama merupakan medan listrik pada muatan garis lurus. Digunakan rumus 1/4 pi E0 dikali dq per R kuadrat sama dengan 1/4 pi E0 dengan membuka dq yaitu menjadi Rho kali dx per R kuadrat. Kemudian untuk medan listrik pada suatu segmen kawat panjangnya 2L membawa muatan garis serba sama dapat digunakan rumus 1/4 pi N0 dikali 2 Rho L per Z akar dari Z kuadrat per R kuadrat, di mana L kuadrat ini merupakan panjang suatu kawat dibagi 2, kemudian sedangkan Z kuadrat merupakan jarak dari P terhadap O, dan juga pada kasus ini hanya terdapat muatan listrik medan listrik dengan arah sumbu Y dan tidak dapat medan listrik terhadap sumbu X karena saling mengeliminasi. Kemudian untuk medan listrik pada suatu segmen kawat panjangnya tak berhingga membawa muatan garis serba sama, kita dapat membagi rumus sebelumnya dengan L kuadrat sehingga didapat medan listrik terhadap komponen Y sama dengan 1/4 pi N0 dikali 2 Rho per S. Selanjutnya untuk medan listrik pada suatu segmen kawat panjangnya 2L membawa muatan garis serba sama dapat digunakan rumus E sama dengan 1/4 pi N0 dikali 2 pi L per Z kuadrat. Untuk medan listrik pada sumbu muatan cincin terdapat medan listrik searah sumbu X karena medan listrik terhadap sumbu Y saling mengeliminasi, yaitu EX-nya sama dengan 1/4 pi N0 dikali XQ per X kuadrat per R kuadrat dengan pangkat 3/2. Untuk medan listrik pada sumbu sebuah cakram yang dimuati secara seragam digunakan rumus EX dengan 1/4 pi N0 2 pi kali Rho 1 dikali dengan 1 min X per X kuadrat R kuadrat dikali dipangkatkan dengan 1/2. Kemudian terakhir untuk medan listrik di dekat bidang muatan tak berhingga, maka
diasumsikan bahwa X sama dengan 0 dan R sama dengan tak berhingga. Maka didapat EX sama dengan rho per 2 N0. Selanjutnya kita masuk ke materi flux listrik dan hukum Gauss. Kerapatan densitas garis medan atau kekuatan medan listrik merupakan jumlah garis medan persatuan luasan tegak lurus. Kemudian untuk besaran E.ds itu dikenal sebagai flux medan listrik, di mana flux medan listrik melalui suatu permukaan sebanding dengan jumlah garis medan listrik menembus permukaan. Kemudian untuk flux listrik yang menembus suatu permukaan yang melingkupi muatan listrik Q adalah Q per E0, di mana rumus tersebut merupakan hukum Gauss untuk muatan titik. Selanjutnya, untuk hukum Gauss secara umum, maka dikenal dalam hukum Gauss dalam bentuk integral, yaitu integral dari E.dA sama dengan 1 per E0 dikali Q terlingkupi. Materi yang keenam merupakan potensial listrik. Potensial listrik ini memiliki 3 buah konsep. Untuk konsep potensial listrik yang pertama, didapatkan bahwa VR merupakan medan dan bukan merupakan energi bersatuan Newton kali M per C, yaitu muatannya. Sehingga didapat rumus E sama dengan plus minus gradien terhadap V terhadap R. Untuk konsep yang kedua, VR sama dengan min integral dari E.dl, di mana VR merupakan besaran relatif diukur berdasarkan satu titik referensi. Titik referensi biasanya adalah VR sama dengan 0, memilih titik referensi sin R tidak akan mengubah medan listrik tersebut. Kemudian konsep yang terakhir, untuk konsep yang ketiga, didapat bahwa VB min VA sama dengan min integral dari A terhadap B dengan E.dl dengan E sama dengan min turunan berarah terhadap V. Kaitan antara medan listrik dan potensial listrik ini menggunakan yang cocok yaitu tanda minus. Berikut merupakan penerapan terkait potensial listrik. Untuk potensial listrik pada muatan titik digunakan rumus V sama dengan Q per 4πN0 kali dengan R. Kemudian yang kedua, potensial listrik pada muatan luasan digunakan rumus V sama dengan 1 per 4πN0 dikali dengan sigma Q per R. Untuk potensial listrik pada muatan volume digunakan rumus V sama dengan 1 per 4πN0 integral dari rho per R terhadap dTo. Kemudian untuk yang keempat, potensial listrik jika sumber muatannya merupakan muatan garis digunakan rumus V sama dengan 1 per 4πN0 integral dari rho per R terhadap dl. Untuk potensial listrik jika sumber muatannya berupa muatan permukaan digunakan rumus V sama dengan 1 per 4πN0 dikali dengan integral sigma per R terhadap dA. Kemudian untuk mencari potensial listrik pada sebuah muatan cincin digunakan rumus V sama dengan 1 per 4πN0 dikali dengan Q per akar dari X kuadrat plus A kuadrat. Kemudian untuk potensial listrik pada sumbu sebuah cakram yang dimuati secara seragam digunakan rumus V sama dengan 2 pi sigma per 4πN0 dikali dengan akar dari X kuadrat per R kuadrat dikurang dengan X. Kemudian untuk yang terakhir, potensial listrik oleh kulit bola bermuatan serba sama berjari-jari R digunakan rumus V sama dengan sigma R per 2ZN0 dikali dengan akar dari R plus Z di kuadrat dikurang dengan akar dari R min Z di kuadrat. Kemudian jika di luar kulit bola, maka potensial listriknya sama dengan sigma kali R kuadrat per E0 kali Z. Sedangkan untuk potensial listrik di dalam kulit bola digunakan rumus V sama dengan sigma R per N0. Kemudian kita masuk ke dalam syarat batas elektrostatika. Terdapat dua macam syarat batas dalam elektrostatika, yaitu terhadap medan listrik dan juga terhadap potensial listrik. Untuk syarat batas
elektrostatika dalam medan listrik, pillbox pada suatu permukaan tersebut menembus oleh medan listrik. Sehingga jika kita selidiki sifat komponen tangensial medan listrik pada bagian bidang batas, maka akan didapatkan rumus E atas min E bawah sama dengan sigma per E0. Selanjutnya, jika kita meninjau komponen tangensial medan listrik pada suatu bidang bersifat kontinu untuk komponen sejajarnya, maka kita akan mendapat E atas min E bawah sama dengan 0. Nah, kemudian untuk kondisi batas persamaan yang pertama dan yang kedua dapat dikombinasikan sehingga mendapat secara batas elektrostatika E atas min E bawah sama dengan sigma per E0 terhadap garis normal bidang. Untuk syarat batas elektrostatika potensial listrik pada bidang batas, maka digunakan rumus V atas min V bawah sama dengan min integral E dot dl. Karena pada kondisi ini dl mendekati 0, maka V atas min V bawah sama dengan 0 dan didapat syarat batas elektrostatika pada potensial listrik yaitu V atas sama dengan V bawah. Materi terakhir dalam video kali ini adalah usaha dan energi dalam elektrostatika. Didapatkan rumus bahwa W sama dengan Q kali V atau V sama dengan W per Q, di mana W sendiri merupakan usaha yang diperlukan untuk membawa potensial muatan Q dari tak berhingga ke suatu titik tertentu. V di sini adalah potensial listrik. V sama dengan energi potensial kesatuan muatan yang diperlukan untuk membawa dari tak berhingga ke suatu titik tertentu. Oleh karena itu, didapatkan definisi bahwa energi potensial listrik ini adalah usaha yang diperlukan untuk membentuk konfigurasi sistem muatan. Perlu dicatat atau diketahui bahwa berdasarkan rumus tersebut, pemahaman istilah dari potensial listrik sebagai energi ini kurang tepat karena potensial listrik adalah medan yang disebut medan potensial saklar. Sekarang kita akan membahas terkait energi potensial listrik baik dari distribusi muatan titik maupun distribusi muatan kontinu. Untuk distribusi muatan titik, dalam membawa muatan kedua, usaha yang diperlukan adalah 1/4 Pn0 Q2 kali Q1 per R12. Sedangkan untuk membawa muatan pertama itu tidak diperlukan usaha. Untuk membawa muatan ketiga, usaha yang dilakukan yaitu 1/4 Pi N0 Q3 kali Q1 per R13 ditambah Q2 per R23. Untuk membawa muatan keempat, usaha yang diperlukan yaitu 1/4 Pi N0 atau K dikali Q4 dikali Q1 per R14 tambah Q2 per R24 ditambah Q3 per R34. Sehingga usaha total yang diperlukan untuk menyusun keseluruhan kesatuan distribusi dari muatan titik ini yaitu 1/4 Pn0 sigma dari Ki Kj per Rij. Selanjutnya untuk distribusi muatan kontinu, energi total untuk muatan garis yang kerapatannya sigma itu adalah 1/2 integral sigma VdL, yaitu untuk muatan garis. Sedangkan untuk energi total untuk muatan permukaan yang kerapatannya itu adalah sigma kecil, yaitu setengah sigma kali V kali dA. Kemudian yang terakhir, untuk energi total muatan permukaan yang kerapatannya rho adalah setengah integral dari rho V kali dTo, maka kita akan mendapatkan nilai dari E0/2 integral E kuadrat terhadap dTo. Sekian materi yang telah disampaikan, berikut adalah beberapa referensi yang digunakan dalam video kali ini. Sampai bertemu dengan video selanjutnya. Terima kasih.